Tapi aku ngerti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Asril. Kali ini saya kedatangan narasumber yang jauh sekali dari pesisir Tulungagung. Dengan siapa Mas namanya? Nama saya Aledi Saputra, Mas. Ini masih sebagai mahasiswa atau sedang kerja Mas? Kalau sekarang sambi, Mas. Sambi. Iya. Semester berapa Mas? Semester 3. Semester 3? Iya. Oh, semester 3. Semester 3 saya sudah bisa nyambi, Mas, kuliah. Oh, alhamdulillah. Oke, Mas. Alhamdulillah. Jarang sekali ya seperti Iya, Mas. jarang sekali, Mas. Oke. Nah, ini Mas, begini ngomong-ngomong nih, kali ini kita akan bicarakan tentang e-tilang, Mas. Nah, sekarang itu ada peraturan baru dari polisi itu ada e-tilang. Nah, itu e-tilang itu adalah tilang elektronik. Nah, sepengetahuan Mas itu apa Mas tentang e-tilang tersebut? Sepengetahuan Mas. Pengetahuan saya e-tilang itu seperti kan sekarang kalau polisi nilang itu sudah tidak efektif, Mas. Ya. Karena banyak polisi-polisi yang dari oknum seperti itu. Iya. Ya, jadi e-tilang itu seperti tilang yang online. Iya, yang online. Ya, jadi memakai kamera begitu. CCTV. Ya, Oh iya. Oh, jadi memang tilang itu dibuat untuk menanggulangi polisi-polisi yang nakal ya Mas ya, belum. Termasuk juga pengendara yang nakal. Kalau sudah ada tilang di depannya, dia bisa. Berarti yang nakal tuh sampean Mas ya? Itu termasuk, Mas. Oh iya, Mas. Oke. Nah, berbicara tentang itu Mas, ngomong-ngomong apa Mas pengalaman Anda tentang e-tilang ini? Apakah Anda sebenarnya sudah pernah ketilang atau bagaimana? Kalau saya, sepengetahuan saya itu e-tilang itu bisa ditilang jikalau waktunya sudah, Mas. Waktu menghidupi STNK atau yang disebut HER. Oh iya. Itu saat Iya, kita HER, betul. kalau kita tertangkap kamera CCTV, kalau kita melanggar itu dendanya kalau sepengetahuan saya itu saat HER gitu, Mas. Oh, saat HER. Iya. Oh iya, berarti tapi Mas pernah ketilang? Alhamdulillah pernah, Mas. Oh, pernah. Itu kenapa Mas? Itu kenapa? Bisa ceritakan? Itu saat saya masih SMP, Mas. SMP. Iya. Oh iya, MTS itu saat saya masih MTS itu belum ada tilang itu. Jadi saat itu mau pergi ke alun-alun Tulungagung, Ya. tapi tidak pakai apa-apa, nggak punya SIM, belum punya KTP, belum punya helm. Jadi ya sasaran empuk bagi polisi. Oh, Mas. tapi pakai baju Mas ya? Pakai baju. Oh iya, siap. Pakai baju gila, Mas. Oh iya, gila. Nah, itu ini kan Mas sudah pernah ketilang. Iya. Nah, terus menurut Mas ini apakah efektif Mas? Tilang ini diterapkan ke masyarakat? Gimana, Mas? Ada dampak efektifnya dan dampak negatifnya, Mas. Iya. Efektifnya itu untuk pengendara-pengendara yang nakal yang menyelindut-nyelindut ke rumah orang itu. Iya, betul. Nah, kalau bagi saya yang tidak efektif itu untuk di desa. Di desa? Iya. Oh iya kan pernah Mas ya ada kabar itu kemarin tuh kalau nggak pakai sepatu pas ngarit ditangkap polisi. Ya, seperti itu, Mas. Nah, itu akhirnya polisi tuh memasang kamera ya Mas ya. Di depan seperti itu. Itu menurut saya itu merugikan orang-orang di desa yang profesinya sebagai penggembala yang mencari rumput seperti itu, Mas. Masa mencari rumput di tetangganya aja harus pakai helm, harus pakai kan ya gimana ya? Kan ngomong-ngomong nih saya dapat informasi Mas Alaidi ini ya Mas ya, jurusan hukum Mas ya? Iya, jurusan hukum. Nah, itu sepatutnya untuk yang melanggar itu hukumannya bagaimana Mas? Selain dibekukan STNK Mas. Kan itu STNK langsung terblokir Mas ya. Itu bagaimana menurut Mas? Atau mungkin diberi arahan, di push up atau bagaimana? Bagi pelajar Mas, ini konteksnya bagi pelajar Ya. Kalau bagi pelajar itu diberitahu seperti apa pengendara itu harus menaati peraturan lalu lintas. Tapi tetap ya harus ditahan ya STNK-nya. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi kita diberi pengetahuan terlebih dahulu untuk pengendara yang masih belum mempunyai SIM atau ya seperti itu. Ya, jadi teman-teman dengarkan teman-teman, ini narasumber kita sudah memberikan arahan bagi para pelajar atau mahasiswa yang tidak memakai helm atau lupa memakai atribut ketika berkendara. Harapannya dari Mas Alaidi ini, dari yang kita dapat informan dari beliau, kita harus mematuhi lalu lintas sebisa mungkin. Nah, ini kita nggak kerasa sudah 4 menit ya Mas ya berbicara lah. Terus ini terakhir Mas, harapannya apa Mas? Untuk masyarakat supaya mematuhi tilang ini. Harapannya Mas Alaidi. Mungkin masyarakat bagaimana supaya bisa taat gitu. Ya, kalau menurut saya itu jika masih sebagai pelajar itu kalau keluar itu nggak usah sampai ke kota seperti itu. Jadi kalau ke kota itu yang mengajak temannya yang sudah mempunyai SIM. Mungkin di antara orang tua. Iya. Karena banyak sekali Mas ya, sekarang anak-anak SMA baru kecil-kecil tuh bocah 3 udah pakai motor barbar. Iya itu Mas. Seperti itu yang membuat pengendara lainnya Mas takut. Jangan pikir dia dia. bahaya.
SIM, belum punya KTP. Oke, sangat intens sekali ya bicara itu Mas. Iya. Terima kasih Mas ya, Iya, jauh-jauh sama-sama. datang dari pesisir. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, selamat menyaksikan video dari kami yang berikutnya. Oke, close to the door, channel Mas Asril.